Halo, kembali lagi di channel Hikam R.E-Vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu, amin. Pernah gak kalian bayangin motor metik dengan tenaga turbo? Bukan cuma ada di mobil sport, sekarang Yamaha bawa teknologi dengan embel-embel turbo, yang merupakan teknologi terbaru dari Yamaha, yaitu YI-CVT. Sebuah sistem transmisi pintar yang bikin pengalaman berkendara jauh lebih maksimal. Kira-kira ada perubahan apa aja sih di NMAX Turbo 2024 ini? Untuk lebih jelasnya, tonton terus sampai habis, jangan kemana-mana. Jadi, ini adalah All New Yamaha NMAX Turbo 2024. Sekarang sudah mendapatkan perubahan yang sangat beda dari pendahulunya, yaitu tampilan yang sekarang lebih agresif, mesin baru dengan teknologi transmisi YI-CVT, dan karena ini varian Tex-Mex Ultimate, yang dimana memiliki layar TFT dari Garmin, dan ada performance damper di bagian sasisnya. Nah, bagaimana detailnya? Kita bisa lihat di bagian depan terlebih dahulu. Di bagian depan ini terdapat windshield baru yang terlihat lebih tegak, sehingga ketika berkendara angin menekuk keluar, jadi tidak langsung kena pengendara. Dan di bagian lampunya keren banget nih, sudah menggunakan dua proyektor, bawahnya lampu dekat dan atasnya lampu jauh, yang dihimpit oleh DRL, dan bagian pinggirnya adalah lampu sen. Terus bagian bawahnya seperti ada bibirnya ya. Melihat tampilan lampu seperti alien, lampunya sekilas mirip dengan MT25 atau MT15 yang sudah menggunakan lampu proyektor di bagian tengahnya. Selanjutnya, kalau turun ke bawah, kita bisa lihat spakbornya mirip seperti X-Max kakaknya. Dari bagian samping ke bawah, desainnya menyatu, terus di bagian tengah dikasih plastik kasar. Selain itu, untuk bagian suspensinya ada sedikit perubahan di mana pernya dibuat lebih keras. Dan perubahan lubang-lubang suling saluran oli sehingga peredaman jauh lebih baik dari versi sebelumnya yang selalu jeduk ketika berkeming. Selain itu, untuk pengereman depannya menggunakan kaliper satu piston yang sudah dilengkapi fitur ABS. Oh iya, karena ini varian turbo, untuk velgnya berwarna emas, sedangkan untuk varian Neo berwarna hitam. Akan tetapi, modelnya masih sama kayak versi sebelumnya, padahal sudah 10 tahun, tapi sayangnya nggak ada perubahan. Kemudian kita bisa lihat bagian samping. Di sini desain baru, sekilas garis desainnya mirip seperti Yamaha X-Max, tetapi masih terdapat juga ciri khas desainnya NMAX. Dan untuk pewarnaan bodinya sekarang hampir menyatu dengan bagian undercowl-nya. Terus terdapat lekukan-lekukan baru dan masih ada bumerangnya yang besar, serta terdapat dua baut jadi terkesan lebih berotot. Selanjutnya, kita bisa lihat di bagian undercowl. Di sini pewarnaan warnanya hampir menyatu dengan bodi bagian atas yang dibatasi plastik kasar. Selain itu, di bagian belakangnya ada plastik kasarnya juga. Kemudian, kita bisa lihat di bagian atas, di area sini sama seperti model sebelumnya, yaitu kunci kontak keyless yang sekaligus bisa membuka bagasi dan tangki bensin. Nah, untuk tangki bensinnya ini sayangnya tidak ada perubahan. Masih sama kayak model sebelumnya yang berkapasitas 7,1 liter. Selain itu, terdapat dua kantong di sebelah kiri dan kanan, yang dimana kantong sebelah kiri ini terdapat perubahan di power outletnya yang sekarang sudah menggunakan Type-C. Dan untuk yang sebelah kanan masih sama kayak model sebelumnya, hanya sebagai penyimpanan tertutup. Kemudian kita bisa lihat di bagian belakang. Di bagian jok versi Tex-Mex Ultimate ini ada emboss NMAX-nya, hitannya berwarna gold, dan ada emboss grafisnya, jadi terkesan elegan dan mewah. Terus di bagian bagasinya sekarang ada sedikit perubahan, di mana sekarang kapasitas bagasinya menjadi 25 liter, yang sebelumnya hanya berkapasitas 24 liter. Selain itu, terdapat perubahan di bodi belakang, yang dimana sekarang lebih mengecil dibandingkan versi sebelumnya, jadi mirip bodinya X-Max, nggak terlalu besar. Dan lampu belakangnya sekarang model baru yang desainnya mirip juga dengan X-Max. Selain itu, yang bikin uniknya sekarang lampu sennya diletakkan di bagian bawah. Terus di bagian spakbor belakang desainnya tidak ada perubahan. Desainnya masih sama kayak model sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat di bagian bawah. Di sini terdapat perubahan di bagian shock breakernya, yang dimana sekarang jarak main shock breakernya dibuat lebih panjang dan dibuat lebih empuk dari model sebelumnya yang terkenal keras. Selain itu, untuk velgnya berwarna emas dengan desain yang sama kayak model sebelumnya, dan dilengkapi dengan kaliper satu piston yang sudah ada fitur ABS-nya. Terus, karena ini varian tertinggi, untuk cover knalpotnya baru, beda dengan varian yang lainnya yang masih sama kayak model sebelumnya. Dan khusus varian turbo, cover radiatornya model terbaru, sedangkan untuk model Neo dan Neo S
masih pakai cover radiator model sebelumnya. Kemudian kita lihat di bagian mesin. Di bagian sektor mesin memiliki tampilan baru dari cover CVT yang dimana ada sedikit sentuhan ornamen karbon, dan untuk box filternya masih sama dengan model sebelumnya, tapi ada sedikit sentuhan tulisan YI CVT. Nah, sekarang kita bahas untuk spesifikasi mesinnya yang dimana menggunakan teknologi dengan embel-embel turbo yang merupakan teknologi terbaru dari Yamaha, yaitu YI CVT. Sebuah sistem transmisi pintar yang berfungsi untuk mengatur naik turun pulih secara elektronik melalui transmisi controller unit, dinamo listrik, dan sensor-sensor pada bagian CVT-nya. Konsep YI CVT ini seperti transmisi mobil matic yang dimana ada gear L atau gear 1, gear 2, dan gear D3 atau gear 3. Jadi, dengan konsep seperti ini, muncullah istilah turbo pada NMAX keluaran baru ini. Dengan adanya konsep seperti ini, kita bisa mengatur kecepatan melalui perpindahan 3 shift layaknya motor manual yang memberikan tarikan yang lebih responsif, dan ini sangat berguna banget ketika kita sedang berada di jalanan menanjak untuk akselerasi, serta sangat berguna juga ketika jalanan menurun untuk deakselerasi. Selanjutnya, di mesinnya ini berbeda dari model sebelumnya yang dimana sekarang menggunakan mesin baru yang sama digunakan Yamaha Lexi terbaru yang sudah ada penyempurnaan, yaitu minimnya gesekan yang berubah pada bagian tensioner rantai keteng model hidrolis, terus di bagian box silindernya yang lebih mulus, dan magnetnya dibikin ringan juga. Selain itu, bagian knocken ascam bagian in putaran bawah ada perubahan spesifikasi yang menyebabkan powernya masih sama, akan tetapi torsinya naik sedikit. Kemudian untuk posisi berkendaranya masih sama kayak model sebelumnya khas maxi scooter, yang dimana footstepnya sangat panjang sehingga enak buat selonjoran kaki. Dan karena ini versi tertinggi, terdapat performance damper pada bagian sasisnya yang efeknya ketika dibawa, handlingnya jauh lebih enak dari versi lainnya. Selain itu, desain cover stangnya sekarang lebih kotak-kotak, dan untuk jarak stangnya ini dekat dengan pengendara sehingga tidak capek ketika dibawa. Selain dimanjakan posisi riding yang nyaman, di bagian stangnya juga dimanjakan banyak tombol-tombol, mulai dari tombol-tombol di sebelah kanan terdapat tombol start stop system, tombol hazard, dan tombol engine start. Sedangkan untuk tombol-tombol di sebelah kiri terdapat tombol mode berkendara, tombol lampu dekat dan jauh, tombol lampu sen, tombol klakson, tombol shift untuk perpindahan gearnya, dan ada tombol untuk memilih menu di tampilan layar TFT-nya. Kemudian kita lihat bagian speedometernya. Di area speedometernya untuk versi tertinggi terdapat dua layar. Yang pertama di bagian atas itu terdapat layar digital yang berfungsi untuk speedometer, odometer, dan ada fuel meternya. Sedangkan untuk yang kedua di bagian bawah itu layar TFT dari Garmin yang memiliki banyak fitur. Nah, fitur yang pertama menampilkan RPM dan riding mode. Ada T-Mode untuk berkendara harian lebih hemat bahan bakar, sedangkan untuk S-Mode untuk berkendara sport touring tenaga lebih powerful. Serta ketika kita melakukan shifting gear 1, 2, dan 3, bisa dilihat perpindahan gearnya di layar TFT ini. Terus, fitur yang kedua menampilkan navigasi dengan mirroring secara wireless menggunakan smartphone melalui aplikasi Garmin Street Course. Selain itu, kita juga bisa melihat keadaan cuaca sekitar dan mengontrol musik yang sedang dimainkan serta notifikasi telepon dan pesan yang masuk. Fitur-fitur ini sangat berguna banget ketika sedang berkendara, bisa langsung kontrol di layar TFT ini tanpa harus mengeluarkan smartphone. Terus, fitur yang ketiga bisa mengatur TCS, bisa dimatikan atau dihidupkan. Selain itu, untuk mengatur odometer atau trip meter. Nah, selain itu, di pinggir layar TFT-nya juga terdapat beberapa indikator seperti TCS, keyless, CVT, mesin, suhu, ABS, dan idling stop system. Kalau bicara pilihan warna, di NMAX model terbaru ini tidak hanya satu warna saja, ada beberapa warna lainnya juga. Untuk versi tertinggi, TechMax Ultimate dan TechMax, hanya ada warna ini, Magma Black. Dan untuk versi turbo, terdapat warna Elixir Dark Silver dan Magma Black. Sedangkan untuk versi Neo S dan Neo, terdapat warna White, Red, Dual Blue, dan Black. Nah, untuk harga NMAX model terbaru ini lumayan fantastis ya. Untuk versi NMAX Turbo TechMax Ultimate ini dibanderol dengan harga 45 jutaan. Dan untuk versi NMAX Turbo TechMax dibanderol 43 jutaan. Sedangkan untuk versi NMAX Turbo dibanderol harga 37 jutaan. Selain itu, untuk versi Neo S harganya 33 jutaan dan Neo harganya 32 jutaan. Mungkin cukup sekian video review NMAX Turbo TechMax Ultimate. Ternyata banyak sekali perubahannya ya. Dari desain, CVT, mesin, shock breaker depan belakang,
dan speedometer untuk varian tertinggi. Walaupun untuk velgnya masih model lama. Jadi, bagaimana menurut kalian NMAX model terbaru ini banding model sebelumnya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan pastinya, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Terima kasih telah menonton, tetap berkendara aman, dan jaga kesehatan. See you next time.